Beda versi pengakuan Mimin istri muda Yosef didepak dari yayasan. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih terus dalam penyelidikan polisi. Pembunuhan yang terjadi 2 tahun silam terhadap korban Tuti Suhartini dan Amalia semakin menemui titik terang. Dilansir dari tribunjabar.com, salah satu tersangka kasus Subang, Mimin Mintarsi, akhirnya buka suara soal keterlibatannya dalam yayasan milik Yosef tersebut. Hal ini terjadi setelah keluarga almarhum Tuti Suhartini sempat menyebutkan Mimin didepak akibat tak transparan mengelola dana yayasan hingga merugi. Posisi Mimin sebagai bendahara akhirnya digantikan oleh Tuti Suhartini. Padahal pada awal pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional, Mimin Mintarsi punya andil. Menurut keterangan Yoris lewat kuasa hukumnya, Mimin pernah berkorban menjual emas untuk pembangunan yayasan yang didirikan oleh Yosef. Bahkan dikabarkan bahwa tanah yayasan dirikan Yosef dibeli dari tanah keluarga Mimin. Tak terlibat Mimin dalam pengelolaan yayasan milik Yosef tersebut kerap dituding menjadi motif pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Tak ingin dipojokkan, akhirnya Mimin buka suara. Diketahui korban kasus Subang Tuti Suhartini menjabat sebagai bendahara di yayasan milik Yosef tersebut. Tuti mengelola yayasan tersebut bersama 2 anaknya, Yoris dan korban Amalia Mustikarato. Sementara Yoris menjabat sebagai ketua yayasan, sedangkan Amalia Mustikarato menjabat sebagai sekretaris, lalu Yosef sebagai pembina yayasan. Diketahui sebelum Tuti Suhartini menjadi bendahara, posisi tersebut dijabat oleh Mimin Mintarsi, istri muda Yosef. Menurut keterangan Yoris, pergantian tersebut terjadi pada 2018. Sedangkan Mimin mengelola Yayasan Bina Prestasi Nasional bersama Yosef dari nol. Dalam kanal YouTube Herisonto, Mimin menceritakan awal mula pendirinya yayasan milik Yosef tersebut. Mimin menceritakan yayasan milik suaminya Yosef itu didirikan pada tahun 2009. Ia mengaku sejak pendirian tersebut dirinya menjadi bendahara yayasan hingga 2010. Mimin mengaku keluar dari yayasan karena merasa tak mampu mengemban jabatan sebagai bendahara di yayasan milik suaminya itu. Selain tak percaya diri, Mimin mengaku takut mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar sebagai bendahara. Ia akhirnya memilih untuk mundur.